Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dalam ibadah pada hari ini di GKI Temanggung. Ibadah yang pertama dan yang kedua yang akan kita ikuti pada minggu ini adalah ibadah bernuansa country. Pendampingan jemaat. Bagi anggota jemaat dan aktivis yang membutuhkan pelayanan yang bersifat insidentil atau non-rutin untuk konseling tentang masalah pekerjaan, sakit penyakit, hubungan pasangan, relasi orang tua dan anak, pelayanan dan lain-lainnya, dapat menemui secara langsung calon pendeta GKI Temanggung, Bapak Ishak Abimanyu, sesuai dengan jadwal yang ada seperti di warta jemaat. Calon pendeta akan hadir di kantor gereja GKI Temanggung untuk menolong setiap orang yang membutuhkan pendampingan atas masalah yang dihadapinya. Silakan memanfaatkan jadwal atau waktu yang telah disediakan. Kemudian yang berikutnya, latihan paduan suara Gita Krista akan diadakan pada hari Senin 25 September 2023 pukul 6 sore di gereja. Mohon kehadiran anggota paduan suara Gita Krista. Persekutuan Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Selasa 26 September 2023 pukul 6 sore di GKI Temanggung dengan tema Bullying in the Family. Persekutuan ini juga sebagai acara perpisahan untuk Saudara Krishna Arya Yoseba. Mohon perhatian dan kehadiran dari jemaat sekalian. Komisi Usia Lanjut. Komisi Usia Lanjut akan mengikuti Temu Raya Komisi Usia Lanjut Klasis Magelang pada tanggal 28 September 2023 di GKI Muntilan. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Kemudian warta dari panitia Hari Ulang Tahun GKI Temanggung ke-80. Bagi saudara yang berkenan mengisi ucapan selamat di buku kenangan, dapat menghubungi antara lain Ibu Inge, Ibu Fania atau Saudari Herga. Pengisian akan ditutup tanggal 30 September 2023. Mohon perhatian dan partisipasi dari jemaat sekalian. Selesai masa bantuan pelayanan. Saudara Krishna Ariel Yoseba akan menyelesaikan masa bantuan pelayanan di GKI Temanggung pada tanggal 30 September 2023. Keluarga besar GKI Temanggung mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan pelayanannya selama di GKI Temanggung. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita dan syukur. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Shalom. Selamat pagi saudara yang terkasih. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang Maha Kasih dan biarlah segala puji sembah mengalir dari hati yang riang bersyukur. Kita akan menyanyikan lagu dari NKB 164 bait pertama dan refrain nanti kita nyanyikan bersama. Kemudian bait kedua dan bait ketiga kita akan nyanyikan secara bersautan antara jemaat wanita dan jemaat pria, nanti dipandu dari multimedia. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Kidung NKB 164, Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku,
Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jemaat pria, Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, dan berikan hidup yang mengisi hidupku. jemaat pria lagi. Yang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh. Sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Silakan duduk. Marilah kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan yang penuh dengan kemurahan. Dan hanya oleh keadilan dan kemurahannya sajalah hari ini kita masih boleh berada di tempat ini. Terpujilah namanya. Marilah kita rayakan anugerah dan kasih setianya yang selalu menaungi kehidupan kita hari lepas hari. Dialah Allah Bapa kita, Tuhan dan sahabat kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni
menghibur dalam duka, menolong yang teguh, segalanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku, aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelari kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, saat ini kami datang membawa diri kami sebagaimana adanya kami. Kami ingin memohonkan akan pengampunan-Mu ya Bapa, oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Begitu banyaknya dosa kami terhadap Engkau, pelanggaran kami akan peraturan-peraturan-Mu ya Allah. Ampunlah dosa kata-kata kami, dosa pikiran kami, dosa tindak dan perilaku kami yang jauh menyimpang dari ajaran-Mu. Dosa yang kami buat bahkan ketika kami sedang jatuh dalam cobaan, jatuh dalam badai kehidupan. Ampunilah kami, karena dalam kesesatan seringkali kami malah justru menjauh daripada-Mu, mencari solusi dan pertolongan dari dunia ini, dari ilah-ilah lain, dan bukan daripada-Mu ya Allah yang hidup. Kami seringkali mengutamakan logika dan pemikiran kami sendiri. Kami tidak sepenuhnya mengandalkan hanya kepada Engkau saja. Ampunilah kami ya Bapa. Ajarkanlah kepada kami, sekalipun kami jatuh dalam cobaan, di tengah pedih derita, dalam badai dan lembah kekelaman. Ajar kami untuk membiarkan Engkau mengambil alih segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Dan untuk selalu ingat dan tahu bahwa Engkau selalu ada. Engkau senantiasa menemani kami. Engkaulah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berkat berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah bagi kita diambil dari Filipi 1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah kehidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Salam damai. Ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Daku, ku mau mengasihinya selalu.
Aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Silakan duduk. Mari umat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari demi hari dengan penuh kedamaian dan sukacita. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau boleh himpun kami pada hari yang indah ini untuk dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami memohon untuk bimbingan Roh Kudus-Mu, di mana kami siap untuk menerima sabda Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima setiap pewartaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami terima boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Kiranya setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran dari firman-Mu sendiri ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dengan nyanyikan lagu Di Hatiku Ya Yesus Tuhan Bersabdalah. Mari kita bangkit berdiri. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya
penuh, bersabdalah ya Tuhan. Pembacaan Injil menurut Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ke-16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ke-16. Demikian Injil Yesus Kristus. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa yang pernah diperlakukan tidak adil? Ada?
Ya. Saya percaya bahwa setiap kita di sini pasti pernah merasa diperlakukan tidak adil. Mungkin di dalam keluarga kita gitu ya, kita merasa pernah diperlakukan tidak adil. Orang tua kita lebih peduli atau lebih perhatian kepada saudara kita, kepada kakak kita atau kepada adik kita dibandingkan kepada diri kita. Atau mungkin di lingkungan kerja kita. Wah, bos kita lebih perhatian kepada teman-teman saya yang lain, rekan-rekan kerja saya yang lain. Saya merasa tidak begitu diperhatikan, tidak begitu dipedulikan. Atau mungkin di lingkungan gereja kita, barangkali kita juga pernah merasa diperlakukan tidak adil. Ya. Saya pernah merenung kalau di dalam hidup saya ternyata saya juga pernah merasa diperlakukan tidak adil. Ini contoh yang saya berikan adalah dalam hal yang sederhana. Ya, saya pernah mengantri pada pom bensin gitu. Tentu semua pernah ngantri ya di pom bensin ya. Saya bawa sepeda motor, tentu kalau antri di pom bensin, sepeda motor itu kan biasanya panjang antriannya ya. Kita sudah menunggu satu persatu gitu, tiba-tiba ada mobil. Nah, biasanya mobil itu selalu didahulukan, dilayani terlebih dahulu dibanding sepeda motor. Ya mungkin ada yang merasa sama dengan saya gitu ya. Saya merasa diperlakukan tidak adil gitu. Saya sudah ngantri panas-panas, ngantri cukup lama, ini mobil malah dilayani terlebih dahulu. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Tapi itu adalah ketidakadilan menurut pemahaman saya sendiri. Saya merasa bahwa ya yang namanya manusia, ya wajar tidak adil di dalam kehidupan ini. Yang namanya manusia pasti pernah berlaku tidak adil. Bahkan diri saya sendiri pun, kita pun pernah berlaku tidak adil kepada orang lain. Tetapi tema kita pada hari ini berbicara tentang Tuhan yang adil dan penuh kemurahan. Lalu pertanyaannya kita ubah. Pernahkah kita merasakan Tuhan tidak adil di dalam kehidupan kita? Pernahkah kita tidak merasakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita? Ya tentu ini tidak perlu kita jawab. Kita jawab saja di dalam hati kita masing-masing. Dan bacaan kita kali ini kita akan melihat bagaimana keadilan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus ini kita akan melihat apa yang dapat kita pahami tentang Allah yang adil dan penuh kemurahan. Kita akan bersama-sama melihat dan menggali bagaimanakah keadilan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Ya, dikatakan di dalam bacaan kita tadi bahwasanya Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga ini seperti sebuah pekerjaan pada kebun anggur, di mana ada sang tuan pemilik kebun anggur itu keluar untuk mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Dan ini menjadi inisiatif bagi sang tuan itu sendiri untuk mencari para pekerja yang dapat bekerja di kebun anggurnya. Ya, diceritakan di sini dalam ayat pertama dan yang kedua. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus tunjukkan, dikatakan di sini tuan rumah pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sehari sedinar, ia menyuruh mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Ya memang pada tradisi orang Israel pada musim panen itu orang-orang yang bekerja di kebun itu bekerja selama 12 jam sehari. Dan pekerjaan itu biasanya dilakukan mulai dari pukul 6 pagi sampai 6 petang. Dan biasanya pembayarannya itu atau upahnya itu sebesar 1 dinar selama mereka bekerja selama 12 jam tadi. Dan di sini sang tuan pemilik kebun anggur ini melakukan perjanjian yang umum yang pada waktu itu ya dilakukan oleh setiap tuan di Israel. Setelah mengundang pekerja-pekerja yang pertama,
3 jam berlalu, sang tuan mengundang pekerja-pekerja yang kedua. Di sini dijelaskan 3 jam berlalu, jadi jam 9. Sang tuan melihat ada orang-orang yang sedang menganggur di pasar, gitu. Sedang tengok-tengok di pasar istilahnya. Kemudian diundang mereka untuk bekerja sebagai pekerja yang kedua. Nah, di sini berarti durasi bekerja yang dilakukan oleh pekerja kedua ini berbeda dengan yang pekerja pertama tadi. Kalau pekerja pertama tadi dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang berarti 12 jam. Kalau ini dimulai dari jam 9 pagi berarti hanya 9 jam. Dan di sini menariknya tidak ada upah. Tidak ada perjanjian mengenai upah maksudnya. Tidak ada perjanjian mengenai upah. Tadi kalau yang pekerja pertama ada perjanjian mengenai upah, yaitu 1 dinar selama mereka bekerja 12 jam. Sedangkan yang para pekerja yang kedua ini tidak ada perjanjian mengenai upah. Sang tuan di sini hanya mengatakan akan memberikan yang pantas. Yang pantas akan kuberikan kepadamu. Kata pantas di sini yang digunakan di sini berasal dari kata dikaios, yang juga bisa diartikan pantas menurut Allah. Jadi upah yang diberikan kepada pekerja-pekerja ini bagi sang tuan ini pantas, bahkan pantasnya itu juga menurut Allah. Jadi ada perbedaan ya, yang tadi pertama 1 dinar, yang di sini pantas menurut sang tuan, bahkan menurut Allah. Ya, kemudian selanjutnya 3 jam lagi berlalu. Pada jam 12 siang dan pukul 3 petang sang tuan kembali lagi keluar untuk mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya tadi. Kemudian sang tuan mengundang pekerja itu lagi untuk bekerja di kebun anggurnya. Pekerja yang ketiga dimulai dari pukul 12 siang, berarti durasi pekerjanya cuma 6 jam. Kemudian juga diundang pekerja pada jam 3 petang, yang berarti durasi kerjanya cuma 3 jam. Di sini disebutkan bahwa sang tuan melakukan hal yang sama seperti tadi, seperti apa yang dilakukan kepada pekerja yang kedua, yaitu memberikan upah yang sama, yang pantas. Tidak ada perjanjian mengenai upah, tetapi sang tuan akan memberikan upah yang pantas. Kemudian berlanjut lagi pukul 5 petang tadi Bapak Ibu. Sang tuan mendapati orang-orang lain sepanjang hari tidak mendapatkan sebuah pekerjaan dan tidak ada orang yang mau mengupah mereka. Maka di sini diajak orang-orang yang menganggur seharian tadi untuk menjadi rombongan pekerja yang kelima. Berarti pekerja yang kelima di sini hanya bekerja selama 1 jam karena mereka diundang pukul 5 petang. Dan orang-orang yang menganggur ini pada akhirnya mendapat perhatian dari sang tuan pemilik kebun anggur ini. Mereka yang sebelumnya menganggur seharian penuh tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan upah, tidak ada orang yang peduli, akhirnya mendapat kepedulian, mendapat upah dari sang tuan yang murah hati ini. Ya, akhirnya di sini Bapak Ibu, permasalahan ini muncul ketika hendak dilakukan pembayaran kepada seluruh pekerja di kebun anggur tersebut. Pada jam kerja, semua pekerja kebun anggur tadi dipanggil untuk menerima upah mereka, menerima upah kerja mereka. Rupanya semua orang di dalam bacaan kita ini, semua pekerja di dalam bacaan kita ini dibayar dengan nominal yang sama, yaitu senilai atau sebesar 1 dinar. Nah, tadi padahal tidak ada perjanjian, tetapi ternyata diupahi dengan nilai yang sama, yaitu 1 dinar. Sekalipun durasi kerja mereka itu berbeda-beda. Ada yang kerja 12 jam, 9 jam, ada yang 6 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang cuma 1 jam. Bahkan kita tidak tahu, mungkin kualitas mereka juga berbeda-beda. Kita bisa membandingkan orang yang bekerja selama 12 jam, seperti apa kualitasnya dibandingkan orang yang bekerja dengan 1 jam. Pasti berbeda ya Bapak Ibu ya. Yang 12 jam tentu bekerja lebih
menghasilkan lebih banyak, lebih giat, lebih lelah dan lain sebagainya. Yang 1 jam mungkin cuma leha-leha gitu ya, karena pekerjaannya sudah mungkin diselesaikan oleh yang terdahulu gitu. Dan di sini pembayarannya juga dimulai dari orang yang datang terakhir. Jadi orang yang kerja 1 jam ini dibayar terlebih dahulu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Dan hal ini menjadi tidak lazim gitu. Lazimnya pada waktu itu ya orang yang pertama kali datang bekerja yang dibayar terlebih dahulu. Dan tentu pembayarannya harusnya berbeda. Orang yang lebih lama bekerja, durasinya lebih panjang bekerja, kualitasnya yang lebih dalam bekerja, harusnya mendapatkan upah yang lebih besar. Tapi hal ini tidak terjadi di dalam bacaan kita. Dan mengetahui hal tersebut Bapak Ibu, para pekerja yang pertama ini merasa diperlakukan tidak adil. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut karena dibayar dengan nilai yang sama dengan pekerja-pekerja yang lain. Yang mana tadi waktunya bekerja beda, kualitas pekerjaannya beda, kuantitas pekerjaannya beda. Ya sebagai gambaran Bapak Ibu, bahwa pada musim panen anggur di Israel itu biasanya terjadi pada bulan September dengan suhu cuaca yang cukup tinggi, cukup panas gitu, dan juga sangat kering. Jadi kita bisa bayangkan ya kalau kerja 12 jam di tempat yang sangat kering, sangat panas, suhunya tinggi pasti sangat melelahkan, pasti menguras banyak tenaga. Ataupun mungkin yang relevan dengan kita ya, kalau di Temanggung kan terkenalnya tembakau ya, ladang tembakau atau kebun tembakau. Kalau bekerja di musim-musim tembakau gini kan biasanya panas gitu ya, tersengat matahari. Bayangkan kerja dari pagi sampai sore tersengat matahari, tentu sangat melelahkan, menghabiskan banyak energi. Jadi mereka layak untuk protes gitu. Saya bekerja lebih lama, lebih panas, menghadapi cuaca yang ekstrim. Masa saya hanya dibayar dengan nilai yang sama dengan pekerja-pekerja yang bekerja lebih ringan dibanding saya. Itu kalau ada di masa sekarang mungkin sangat layak ya para pekerja itu melakukan demo besar-besaran gitu. Sangat layak melakukan protes kepada bos yang mengundang mereka untuk bekerja. Jadi di sini kita melihat sangat layak, sangat manusiawi kalau pekerja pertama ini protes kepada sang tuan pemilik kebun anggur tersebut. Tetapi di sini sang tuan pemilik kebun anggur merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Sang tuan merasa bahwa dirinya itu tidak berlaku tidak adil. Bahkan ditunjukkan di dalam ayat yang ke-13 Bapak Ibu, sang tuan itu sudah berlaku adil dengan memenuhi kesepakatan dengan para pekerjanya. Tadi kita ingat ya, dengan pekerja yang pertama ada kesepakatan dibayar seharga 1 dinar. Dan kesepakatan 1 dinar ini sudah dipenuhi kepada para pekerja yang pertama. Bagian mereka tidak dikurangi, bagian mereka tidak dirampas hanya demi pekerja-pekerja yang lain. Ketidakadilan yang disangkakan kepada sang tuan kebun anggur itu hanyalah asumsi, hanyalah berdasarkan pemahaman pribadi yang dimiliki oleh para pekerja pertama tadi. Tuan kebun anggur itu punya pertimbangan tersendiri saat ia memanggil seorang bekerja hingga ia dapat membayarkan upahnya. Ia juga menggunakan harta miliknya pribadi yang tidak merugikan sedikit pun para pekerja yang lainnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi sang tuan pemilik kebun anggur, ia sudah berlaku adil. Haknya pekerja yang pertama 1 dinar sudah dibayarkan. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dirampas dari mereka. Bahkan di sini semakin ditegaskan di ayat yang ke-15. Dikatakan di ayat yang ke-15a, tidakkah aku bebas menggunakan milikku dengan kehendak hatiku. Di sini kata yang digunakan adalah kata telo, yang artinya berhubungan dengan yang terbaik yang diberikan Tuhan. Yang mana dalam hal ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa yang diberikan itu berdasarkan kehendak dan kebebasan dan juga kemurahan Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-15b dikatakan juga oleh sang tuan itu, iri hatikah engkau karena aku bermurah hati. Kata iri hati ini di dalam bacaan kita ini juga bisa diartikan
dengan juga matamu jahat. Jadi matamu jahat ketika aku ini bermurah hati. Dan kata murah hati di sini juga menggunakan kata agathos yang artinya baik dalam pandangan Allah. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat bahwasanya Tuhan sudah berlaku adil. Tuhan bebas untuk menggunakan keadilannya. Dan yang bermasalah adalah kecemburuan yang ada di dalam diri manusia. Manusia seringkali cemburu ketika orang lain menerima kemurahan Allah. Dan ketika orang itu cemburu, ketika orang lain menerima kemurahan Allah, dikatakan di dalam bacaan kita adalah sebuah sikap yang jahat. Jadi bukan Allah yang tidak adil, tetapi cemburu karena orang lain menerima kemurahan Allah adalah hal yang jahat. Dan dari sini kita diajak untuk berefleksi Bapak Ibu. Apakah kita seperti pekerja yang pertama, yang selalu cemburu secara rohani kepada orang-orang lain yang juga menerima kemurahan Allah. Dan dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwasanya keadilan Tuhan akan kemurahannya tidak sama dengan keadilan yang ada di dalam pikiran kita sebagai manusia. Keadilan Tuhan dan kemurahan Tuhan tidak bisa disamakan dengan logika kita, dengan pemahaman keadilan dan kemurahan yang kita miliki. Tentu Tuhan bebas untuk menentukan dan memberikan kemurahannya kepada siapapun yang Tuhan kehendaki. Tuhan bebas untuk menyatakan keadilannya, kemurahannya kepada siapapun. Untuk itu Bapak Ibu, kita dapat melihat kecemburuanlah yang berbahaya di dalam kehidupan manusia. Kecemburuan rohanilah yang membuat kita menjadi tidak bisa melihat kemurahan dan keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mata kita tertutup oleh kabut egoisme rohani. Karena kita selalu berfokus pada diri kita sendiri. Akhirnya yang terpenting adalah untuk diri kita. Keadilan itu adalah untuk diri kita. Keadilan dan kemurahan Tuhan hanya berlaku bagi diri kita. Akhirnya pola pikir dan pemahaman iman kita adalah bukan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, tetapi jadilah kehendak-Ku. Yang penting saya mendapat berkat, yang penting saya senang, yang penting saya bahagia. Mari kita belajar Bapak Ibu untuk memiliki pola pikir kerajaan surga, yang menyadari bahwa Tuhan memiliki kebebasan dan keadilannya yang tidak boleh kita penjarakan di dalam pemahaman kita. Dan Tuhan pasti menyatakan keadilan dan kemurahannya dengan caranya, dengan waktunya, dengan misterinya sendiri di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu memaksa Tuhan untuk bersikap adil dan murah kepada kita. Karena Tuhan sudah pasti adil dan murah kepada kehidupan kita. Tetapi dengan cara Tuhan sendiri, dengan waktu Tuhan sendiri. Tadi seperti pekerja pertama yang kita lihat berfokus pada dirinya sendiri, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ia pantas lebih dibandingkan yang lain. Ia pantas memiliki yang lebih dibandingkan para pekerja yang lain. Menunjukkan sikap kecemburuan rohani. Dan karena kecemburuan atas kemurahan hati yang diberikan Tuhan kepada yang lain, membuat dia tidak bisa melihat kemurahan Allah. Ia tidak memiliki pola pikir atau logika kerajaan surga mengenai keadilan dan kemurahan Allah. Maka Bapak Ibu, pengajaran Tuhan Yesus kali ini menolong kita untuk berefleksi. Bahwa terkadang mungkin kita merasa dan kita mengalami yang namanya kecemburuan rohani. Kita mengalami egoisme rohani. Kita sudah merasa kita lama mengikut Tuhan. Kita merasa bahwa diri kita sudah melayani Tuhan. Mungkin sehari sudah melayani 25 jam. Atau kita sudah aktif dalam pelayanan bermain musik. Menjadi pemimpin pujian,
menjadi liturgos. Kita sudah aktif perkunjungan kepada yang lain. Tapi kita merasa kok hidup kita tidak lebih baik dengan yang lain. Padahal orang lain tidak seaktif kita dalam pelayanan. Orang lain tidak seaktif kita dalam melakukan perkunjungan, melakukan kepedulian kepada yang lain, melakukan pelayanan di gereja. Tetapi kok orang lain bisa mendapatkan kemurahan yang lebih dibanding diri kita. Seringkali kita cemburu kalau Tuhan juga memberikan kemurahan kepada yang lain. Mata kita tertutup oleh kabut egoisme dan kecemburuan rohani. Maka di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita semua sebagai pengikut Kristus memiliki pola pikir kerajaan surga tentang kemurahan dan juga keadilan Allah. Setiap pengikut Kristus harus terus menjaga diri agar pengalaman keadilan dan kemurahan Allah pada dirinya sendiri terus menguat dan tidak jatuh. Seorang yang merasa berhak atas sesuatu dari Sang Tuhan dan merasa diperlakukan tidak adil jika tidak mendapatkan apa yang diasumsikan haknya. Kita boleh menjadi orang yang seperti itu. Hanya anugerah Tuhan saja yang memampukan kita, yang menuntun kita, yang menentukan siapa kita di antara kita yang menerima kemurahan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus menyingkirkan tadi kabut egoisme rohani, kecemburuan rohani yang menghalangi kita. Sadari bahwa Tuhan Allah telah sedemikian bermurah hati di dalam kehidupan kita. Bahkan dengan saat ini kita bisa duduk di tempat ini. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Dengan saat ini kita bisa berjumpa dengan saudara-saudari kita di kiri kanan kita, depan belakang kita. Bukankah ini juga wujud kemurahan Tuhan di dalam hidup kita? Bukankah ini juga wujud bahwa Tuhan adil di dalam kehidupan kita? Jangan sampai mata rohani kita tertutup karena kita merasa bahwa keadilan hanya untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita terima dan kita miliki saat ini adalah anugerah Allah. Tidak sepatutnya kita menyombongkan diri dan cemburu kepada orang lain, melainkan sudah semestinya kita bersyukur dan bersuka cita atas kemurahan Allah. Kita bersyukur atas keadilan Tuhan Allah kepada kita semua. Dan kiranya Tuhan boleh terus memampukan kita semua untuk peka terhadap keadilan dan kemurahan Allah. Amin. Tuhan menolong kita semua. Bapak Ibu, ini merupakan terakhir kalinya bagi saya untuk menyampaikan khotbah di tempat ini dalam proses bantuan pelayanan di tempat ini. Saya mengucap syukur bisa berproses bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya memohon maaf apabila di dalam masa pelayanan saya di tempat ini ada beberapa hal yang kurang berkenan. Dan kiranya saya boleh menggunakan ilmu yang saya dapatkan di tempat ini di proses selanjutnya yang akan saya jalani. Dan saya berharap jemaat di GKI Temanggung boleh terus bertumbuh di dalam iman, boleh terus bertumbuh di dalam persekutuan, dan boleh terus senantiasa melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan. Ya, kiranya kita dapat berjumpa di lain kesempatan, di waktu yang berbeda, dan saya berharap perjumpaan kita selanjutnya dalam wujud yang berbeda. Saya memohon dukungan Bapak Ibu Saudara yang lain untuk terus mendoakan saya. Wujud yang berbeda, mungkin saya sudah sebagai calon pendeta atau apa di tempat lain, atau mungkin sebagai pendeta. Jadi saya mohon doanya dari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 1 Oktober 2023 pada pukul 6 dan 8.30 waktu Indonesia Barat di GKI Temanggung dan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Bajem Kranggan akan dirayakan perayaan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini juga terbuka bagi anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup di dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwasanya Tuhan selalu murah dan penuh dengan keadilan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu berkarya dengan cara yang misteri dalam kehidupan kita. Kami tidak tahu Tuhan kapan Kau akan memberikan kemurahan-Mu, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kemurahan bagi kami, dan Tuhan selalu adil di dalam kehidupan kami bersama sebagai manusia. Mampukan kami Tuhan untuk terus peka terhadap cinta kasih-Mu, sehingga kami tidak terkungkung dalam kecemburuan rohani dan juga egoisme rohani. Tapi kami boleh membagikan cinta kasih kami, keadilan dan kemurahan yang sudah kami terima dari-Mu kepada sesama kami. Tuhan, di sini kami juga bersatu hati berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah berada di dalam pergumulan, bagi mereka yang mengalami sakit dan juga mengalami kelemahan tubuh karena usia yang lanjut. Kami mengingat Ibu Rohani, Ibu Hotongyan, Bapak Hari Murwanto, Bapak Tan Jin Hok, Ibu Sri Mulyo Gundani, Bapak Teping Cuy, Ibu Cici Setiati, Ibu Ko Biao Ing, Ibu Nyo Siu Hia, Ibu Yap Lian Hua, Ibu Valentine, Ibu Tan Wijiang, Ibu Kato Yohana, anak Lionel Axel, Ibu Martinus Jus Filemon, Bapak dan Ibu Ihun Sin, Ibu Suratminah, Bapak Sudarsono Siswami Harjo, Bapak Gabriel Paren, Bapak dan Ibu Panjianto Malik, Ibu Lasminah Elizabeth Manik, Ibu Siti Rohani, Bapak Ogi Hendra Santosa.
Kami percaya Tuhan di setiap upaya dan juga usaha mereka dalam menjalani pemulihan, Tuhan selalu hadir dan berkarya di dalam upaya mereka. Tuhan berkarya melalui tenaga medis, Tuhan berkarya melalui setiap obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkarya melalui keluarga yang selalu mendukung, menopang, dan memelihara mereka. Kiranya cinta kasih Tuhan dan juga damai sejahtera dari Tuhan boleh senantiasa dirasakan oleh saudara-saudara kami yang bergumul dalam kondisi fisik mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk duka yang kami rasakan karena Tuhan sudah memanggil saudara terkasih kami Bapak Hirman. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan juga senantiasa menyertai setiap proses ibadah kedukaan yang dijalani. Tuhan menyertai ibadah tutup peti yang akan dilakukan hari Senin tanggal 25 September nanti di Semarang. Kiranya Tuhan boleh menyertai. Dan juga Tuhan menyertai proses ibadah pemberangkatan jenazah pada hari Selasa tanggal 26 September untuk dikremasi di Kedung Wundu Semarang ya Tuhan. Tuhan sertai dan juga lancarkan setiap proses kedukaan yang dijalani. Tuhan juga senantiasa bersama-sama dan beserta dengan saudara, keluarga yang tengah berduka, sehingga mereka boleh berpulih dari duka mereka, karena Tuhan selalu memberikan kemurahan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam masalah pribadi, baik dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dan juga yang bergumul di dalam keluarga mereka. Kami tahu Tuhan bahwa pergumulan yang dialami bukan merupakan perkara yang mudah. Tapi kami percaya di dalam pergumulan-pergumulan yang saudara kami alami ini adalah serangkaian proses di mana saudara-saudara kami boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupan mereka dan boleh semakin dewasa di dalam iman mereka kepada Tuhan. Tuhan senantiasa berjalan menggandeng saudara-saudara kami yang tengah bergumul ini, sehingga mereka dapat menjalani pergumulan mereka dengan penuh kekuatan. Dan juga Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memelihara kehidupan mereka dan Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Dan kiranya di pertambahan usia ini, di pertambahan usia yang dialami dan dirasakan saudara-saudara kami, mereka boleh semakin merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka boleh semakin berbahagia, boleh semakin merasakan damai sejahtera. Tuhan juga boleh terus sertai kesehatan dan pekerjaan mereka, sehingga di pertambahan usia ini mereka boleh menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami GKI Temanggung. Tuhan sertai setiap pelayanan, setiap acara, agenda yang boleh diselenggarakan di gereja ini, sehingga semua yang boleh terselenggara di dalam rumah Tuhan ini adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sertai setiap pekerja pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan sertai Bapak Pendeta Darmanto beserta keluarga, sehingga setiap karya pelayanan yang dilakukan boleh menghadirkan Kristus bagi gereja ini. Tuhan juga sertai segenap majelis jemaat, aktivis, pelayan-pelayan komisi, para karyawan gereja ini, bahkan segenap jemaat, sehingga kami gereja GKI Temanggung boleh semakin bersatu padu di dalam Tuhan. Kami boleh terus dirangkul dan direngkuh di dalam cinta Tuhan, sehingga kami boleh melangkah bersama-sama demi kemajuan dan juga perkembangan gerejamu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana perayaan ulang tahun gerejamu ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sertai setiap panitia, Tuhan sertai setiap rancangan dan rencana acara yang dipersiapkan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan boleh mendatangkan kebahagiaan bagi kami selaku jemaat di gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang hendak melakukan peneguhan dan pemberkatan nikah
pada Sabtu 7 Oktober nanti Tuhan, kami berdoa untuk Saudara Rio Utomo dan Saudari Elizabeth Listiani. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan hati mereka, Tuhan boleh pelihara mereka, dan ketika mereka boleh diberkati, Tuhan boleh beserta dengan keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa negara kami, kiranya di tengah pergumulan yang dialami bangsa kami tidak mengalami kemunduran, tetapi bangsa kami boleh terus Tuhan pelihara, Tuhan persatukan, sehingga tidak ada perpecahan yang terjadi, tidak ada ketidakadilan yang terjadi di bangsa kami. Bangsa kami boleh terus bertumbuh dalam perdamaian dan kesatuan. Tuhan juga sertai setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat, dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, hingga yang ke daerah, gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, semuanya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga para pemimpin-pemimpin kami boleh melakukan pekerjaan yang terbaik bagi bangsa kami, bagi daerah kami, sehingga bangsa kami, daerah kami boleh semakin maju, boleh semakin merasakan keadilan, dan pembangunan boleh semakin merata di bangsa kami ini Tuhan. Inilah Tuhan doa syafaat kami naikkan doa ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum persembahan diedarkan, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Temanggung ini? Jika ada, kami mohon untuk bersedia mengisi buku tamu atau kartu tamu dan bisa berdiri sejenak. Tidak ada. Mari kita akan menaikkan persembahan bagi Tuhan. Sebagai dasar persembahan, firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dalam hidup yang berlimpah kasih Tuhan, kita dimampukan untuk saling memberi, termasuk juga memberi persembahan bagi Tuhan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Berdiri untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur atas setiap anugerah kasih karunia dan berkat-berkat, keadilan dan kemurahan-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami datang membawa ungkapan syukur kami. Kami bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Mungkin tidak seberapa dan tidak sebanding dengan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Namun terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan pakailah seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita senantiasa ingat akan keadilan dan kemurahan-Nya, dan biarlah kita pasrahkan setiap langkah dalam kehidupan kita kepada-Nya. Izinkanlah tangan kasih-Nya memimpin kita, agar hidup kita semakin berkenan di hadapan-Nya. Mari kita bertepuk tangan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Di tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di
suci mulia, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Persaksikanlah Injil Kristus. Kami adalah saksi-saksi kabar baik dari Allah. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Muliakannya Tuhan sumber segala berkat. Tuhan sumber segala berkat. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku, majulah dalam terang kasih-Nya. Halle, halle, halleluya, halle, halle,